Gilang. Oke. Oke, nyala belum? Nyala belum? Coba cek nanti. Udah nyala. Oke, udah nyala. Ya, Gilang ini bentar ya, tadi pukulan kamu. Saya nggak tahu kenapa tangannya itu bisa begitu, tangannya bisa kencang banget kalau main itu kencang banget. Enggak, menurut dia enggak, tapi menurut saya itu kencang banget ini. Oh gitu sih ya. Oke, tadi lagu dari siapa gitu? Kebetulan dua tahun lalu sempat diminta sama ada salah satu band indie Jakarta buat ngisi satu tracknya untuk dia rilis gitu. Jadi ya dia mempercayakan untuk nih lo ubah deh partnya gitu. Gue minta lo buat record satu lagu ini buat kita gitu. Aransemen semua sendiri? Aransemen mereka, cuman part drumnya ya gue ubah. Oh, lo ganti. Oke, ngomongin soal kreativitas ya. Ngomongin soal kreativitas itu tergantung dari seberapa banyak mulai capek nih. Seberapa banyak drummer atau lagu-lagu yang kita dengerin. Jadi input, proses, output. Ya, jadi begini, kreatif dari. Jadi kita jangan pernah membatasi diri kita untuk mendengar segala macam style atau benar-benar betul. Seluas-luasnya kalau bisa. So, jadi kita akan bisa kreatif, ide-ide itu akan tiba-tiba muncul. Betul. Ya, oke nih. Lu kan drummer kotak ya? Ya. Itu sekarang jatuhnya gimana? Session drummer kotak atau udah di kotak? Statusnya tuh? Statusnya jadi simpang siur ya. Oh, simpang siur. Maksudnya simpang siur dalam arti udah kayak additional tetap gitu di situ. Oh, oke. Karena mungkin cocok kali ya. Jadi ya, puji Tuhan seperti itu ya. Oke. Karena kotak kan secara komposisi kan mereka sebuah band ya. Bukan session ya atau solois kan Bang. Jadi mereka butuh semacam klik chemistry yang itu tuh susah banget. Drummer jago banyak, tapi untuk dapet kliknya itu yang susah. Makanya dalam waktu beberapa tahun ke belakang kan gue bener ngejar buat gimana bisa satu visi untuk dalam bermusik, dan gue harus ngikutin cara musikal mereka seperti apa gitu. Itu salah satunya dengan bergaul dengan mereka ya? Iya betul. Nah itu yang tadi saya bilang ya, sama kayak si Iqbal. Ya kita mesti, karakter kita mesti dijaga, jadi bukan skill doang. Iya. Nah, mereka tuh sampai sekarang masih pakai lu terus gitu kan? Apa sih yang mereka pernah bilang nggak? Ada maksudnya suka apanya dari lu? Ya mungkin gue salah satu drummer milenial kayak gen Y tapi ujung-ujung ke Gen Z-an gitu. Jadi mereka butuh semacam pembaharuan gitu di dalam komposisinya kotak sendiri kan. Mereka itu basicnya rock memang. Tapi karena telinga gue udah masuk banyak banget referensi, jadi kok kayaknya musik kotak yang rock jadul ini gue bisa bikin ada semacam nafas baru, ya kan? Karena bagaimanapun, kenapa itu tercetus punya pemikiran seperti itu, karena gue harus tahu part gue di sini adalah goalkeeper dalam tanda kutipnya. Jadi ya ini jantungnya, drum ini tuh jantungnya. Bagaimana seksi jantung ini tuh bisa ngasih dampak berbeda gitu loh. Ibaratnya kemarin kayak ganti jantung aja sebenarnya. Cuman gue pengen ada speed yang lebih pumping untuk kotak kan, karena bagaimanapun kan kotak kan di pendengar Gen Z itu kan nggak terlalu familiar apa ya. Jadi gimana caranya dengan pembawaan musik kotak yang sekarang, terutama di jantungnya ini yang membuat si Gen Z ini apaan tuh gitu. Lebih ke situ sih, mindsetnya lebih ke situ. Ada modern ya, fresh ya. Iya lebih ke fresh ya. Iya. Ya, gitu kembali tadi. Dia siapa Gilang bisa seperti ini ya karena referensi yang dia dengerin udah banyak, akhirnya menjadi suatu style yang lebih fresh. Dan itu juga tadi si Iqbal sharing tentang bermusik bukan tentang skill doang, tapi bermain attitude, bermain rock itu seperti apa, kayak kita main Latin, main swing, main pop, main orkestra, itu semua ada attitude-nya yang sebenarnya kalau di SD kita nggak bisa mengajarkan soal itu karena mesti nyemplung sendiri, tapi kita akan menyediakan sarananya untuk itu. Jadi kita akan simulasiin bahwa kalian akan terjun ke sana dan sisanya kalian mesti berenang sendiri, ya. Nah, gini, kita kan dari tadi ngomongin kesuksesan dulu. Sekarang kita mau pengen tahu nih kegagalan lu sebagai pemain drum tuh apa sih?
waktu pernah dimarahin atau dibego-bego. Oh iya pasti. Nah itu cerita dari pengalaman. Sebenarnya titik berat adalah ketika gabung pertama kali dengan Kotak, karena untuk tubuh Kotak sendiri itu tuh mungkin agak asing ya dengan model rock, tapi dengan ada sentuhan modernnya gitu loh Pak. Rock tapi ada sedikit ada pumping chopsnya lah ya kalau yang kita tahu sekarang, atau rock dengan sentuhan yang ini aneh gitu, dan itu memang awal-awalnya tuh kayak menjadi pertentangan. Mungkin di beberapa teman-teman drummer atau teman-teman pendengar musik memandang itu oke di awal, tapi mereka tuh nggak tahu kalau di dalamnya seperti apa gitu. Tapi di awal-awal memang kayak dibebasin dulu. Oke, stylenya Kotak seperti ini, style kamu seperti apa? Jalan aja dulu. Nanti pada akhirnya ada beberapa poin-poin penting yang oke, ini kayaknya agak diginiin dikit deh. Ini kayaknya too much deh. Nah itu jadi input baru tuh kalau buat gue gitu. Jadi akhirnya semakin kesini semakin ternyata porsinya seperti ini. Tetap dengan sentuhan modern, tetap dengan rock yang enggak terlalu kaku, tapi tetap ada porsinya gitu. Jadi nggak bisa too much juga. Ya itu gagalnya di situ karena butuh waktu 2 tahun kali, 2 tahun untuk benernya untuk into ke situ tuh butuh waktu 2 tahun. Itu titik terendah, kegagalan terendah ya? Iya, jadi kayak gue main ego kan. Jadi gue bergulat dengan ego gue sendiri yang bagaimana gue tuh mikir, wah ini keren banget nih di gini ini. Wah ini asik banget nih. Semua mata akan memandangnya. Menurut lu bagus? Menurut gue bagus, tapi itu ternyata nggak bagus. Balik lagi as a band yes. Kalau ditarik mundur ke pertanyaan Pak Hendy tadi, itu mungkin membuat mereka udah deh Gilang gitu. Ya karena itu akhirnya gue belajar untuk into ke mereka, into ke musiknya Kotak seperti apa, tapi tetap tidak menghilangkan identitasku sebagai goalkeeper ini kan gitu. Ya kadang-kadang beberapa band dari luar juga gitu ya, drummer diganti langsung style beda ya. Atau kalau gue sih nggak pernah perhatiin gitaris ya, kalau gitaris diganti nggak tahu beda atau enggak, cuman kayak waktu Dream Theater diganti sama siapa? Menjini, Indah, sebelumnya Portnoy. Indah, Menjini style beda ya, soundnya beda, semua segala macam beda. Itu drummer itu benar-benar jantungnya dari sebuah lagu. Iya betul. Lagu. Jadi dia yang bikin moodnya, naik turun kapan, apa segala macam itu, dan tanggung jawabnya berat. Saya pun pernah gagal juga dalam bermain drum, pernah bego-begoin, kan saya kan main orkes ya, lagi itu dengan Aminata Kosin. Wah itu baca dong, masih gitu nggak bisa baca, lu nggak bisa baca gitu. Juga pernah, lu nggak bisa main simple ya, pernah digituin juga pernah gitu. Jadi kalau kalian kita lihat, kita bertiga sama tadi Iqbal ngomongin sukses terus pernah gagal. Jadi yang penting jangan putus asa, terus belajar ya, jangan putus asa. Oke, dari sini ada yang mau nanya mungkin? Saya kasih 2 pertanyaan sebelum kita tutup. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke. Saya Renaldi, paling mau menanya ke Pak Gilang bahwa kalau tadi mungkin nanya role model ya. Iya, ini nanya drum akrilik. Oh boleh nggak apa? Oh bukan. Maksudnya kalau role modelnya Kak Gilang itu siapa? Maksudnya ini kan rock, dan juga maksudnya kalau di drum luar negeri pun juga banyak Iya. rock gitu. Terus kalau misalnya drum yang misalnya role model untuk yang ngechopsnya juga ke siapa gitu. Mungkin ada role model, kalau tadi kan kalau Kak Yokibel kan nggak ada ya, maksudnya role modelnya sempat nggak ada karena dia all rounded. Kalau misalnya Kak Gilang gimana? Apakah ada yang lebih spesifik? Thank you. Oke. Sebenarnya kalau untuk attitude rock sendiri ya sebenarnya general ya Mas ya. Setiap orang punya perspektifnya masing-masing ya. Tapi yang gue bisa tangkap input yang gue dapat adalah ada beberapa part-part yang menurut gue, oh ini tuh rock tuh begini. Rock tuh harus tight ya. Rock tuh harus groove ya. Orang taunya kan nge-groove, yaudah main kayak fusion, itu nge-groove. Nggak begitu juga gitu. Lu mau main gen, lu mau main rock pun, tapi kalau lu bawanya pakai feel itu tetap akan nge-groove. Berarti ibarat ya kita berkuda itu tuh bisa on beat gitu loh Mas. Jadi waktu itu yang gue lihat malah ini bukan drummer jago, sangat-sangat gak jago. Ini ketinggalan zaman banget. Kalau pernah dengar ada band namanya Mötley Crüe, drummernya namanya Tommy Lee, itu dewaku. Nah, satu itu, terus yang kedua John Bonham, Led Zeppelin, itu tuh rock banget gitu. Maksudnya dia tuh nggak yang aneh-aneh, tapi bisa setight itu ya gitu. Jadi itu enak, main cuma tapi itu
bisa gila ya, pesannya tuh bisa nyampe banget ya, gagah gitu kayak gitu. Itu yang jadi apa yang jadi role model sampai sekarang sih, masih jujur masih suka liatin live-nya sampai sekarang. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir. Yuki mau nanya? Sini dong. Ini tadi main lagu James Bond. Wis, kamu mengidolakan Fortnite apa main Genie? Mengidolakan Mac Fortnite atau Mac main Genie? Ya. Oh, pertama kali belajar di mana? Oh ya. Di mana? Oh, gimana? Oh, di mana? Oke. Jadi dulu tuh sebenarnya basicnya kakak ini, sekakak. Jangan dong kakak aja. Jadi dulu saya berawal dari otodidak. Jadi kalau anak-anak kecil sekarang, anak-anak masih bocil, itu kan secara psikologi kan udah diteliti ya Pak ya. Anak tuh pasti akan suka yang berbau percussion, pukul-pukul gitu. Tapi belum tahu antaranya tetap atau enggak. Ternyata semakin besar ketertarikan itu masih ada dari kecil. Memang suka drum gitu. Karena otodidak cuman bisa copy paste main lagu ini coba bisa. Tapi kan tetap harus diajari ya, tetap harus punya basic kan. Barulah saya les di umur ya 5 atau 6 tahun lah waktu itu. Ada di sekolah musik di Semarang. Begitu. Sama-sama. Oke, Gilang untuk satu lagi ya? Ya, iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Gilang. Terima kasih.